Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Polo-polo kita udah mulai lagi masuk ke aktivitas biasa kita. Nah, aku mau nyaranin 3 barang ya yang bisa meningkatkan efisiensi kerja kita. Pertama yaitu charger yang bisa menge-charge lebih dari satu perangkat, tentunya juga support yang fast charging. Kedua, tentu kita punya HP jangan sampai kehabisan data. Isi pulsa dan beli data itu penting banget. Nah, udah ada ini, tentunya kita butuh power bank. Nah, 3 hal ini bisa dibilang adalah produk favoritku yang harus selalu ada untuk meningkatkan efisiensi kerja kita di new normal ini. Nah, polo-polo semua ini bisa dicari di Tokopedia, linknya udah di bawah, langsung aja dicek. Oke? 3 barang favorit. Oke, polo-polo, ternyata banyak banget polo-polo yang cukup ingin tahu gimana sih proses pembuangan sampah di Korea. Jujur, Korea merupakan salah satu negara yang tingkat recyclingnya atau daur ulangnya itu tinggi banget. Jadi kadang itu di berita ada yang bilang top 1, kadang masuk top 10. Mungkin cara mereka menilai agak berbeda. Tapi Korea bisa dibilang merupakan salah satu negara yang tingkat daur ulangnya tinggi banget. Nah, ternyata banyak banget polo-polo yang pengen tahu di Korea itu cara pembuangan sampahnya kayak apa. Nah, tak jelaskan semudah mungkin melalui video kali ini. Oke? Nah, pertama-tama di Korea itu kita nggak bisa buang sampah seenaknya. Jadi di rumah kalau kita mau membuang sampah, kita itu harus beli kantong plastik yang bayar kayak gini. Oke, ini kebetulan yang lagi ada di rumah. Aku ada 2. Ini yang 10 liter. Di sini ada 10 liter gini kan ya. Ini yang 20 liter. Dan aku itu tinggal di daerah Mapo, jadi beli yang Mapo. Ini ya. Ya, Mapo kayak gini. Logonya daerah Mapo itu kayak gini. Oke, jadi ini tempat pembuangan sampahnya. Dan kalau polo-polo lihat, kreseknya itu sama semua. Karena aku ini tinggal di daerah Mapo. Plastiknya itu pasti Mapo. Ada nggak ya? Nah ini Mapo gini. Ya, jadi dibuang di sini kayak gini. Kalau ini bisa dibuang setiap saat, ya. Di sini juga ada Mapo. Nah, yang 10 liter ini harganya 250 won. Yang 20 liter ini harganya 500 won. Di atas ini ada yang ukuran 50 liter itu 1220 won. Terus ada lagi yang 100 liter itu yang harga 2420 won. Jadi kalau dirupiahkan kayak gini ya, untuk kurs hari ini kayak gitu. Nah, jadi di Korea itu nggak ada buang sampah gratis. Nah, makanya kalau misalnya polo-polo liburan di Korea terus pergi ke toiletnya stasiun kereta bawah tanah, di tempat sampah toiletnya itu ada tulisan dilarang membuang sampah keseharian atau sampah rumah tangga gitu, karena ada orang nggak mau beli ini, buangnya di situ. Nah, kayak gitu itu bisa kena denda. Ya pokoknya ada kresek kayak gini. Nah, di sini apa yang bisa dimasukkan? Semua bisa dimasukkan. Di sini nggak ada yang nggak bisa dimasukkan. Cuman semakin banyak sampah yang masuk di sini semakin mahal. Jadi kayak gitu, bisa beli satuan, bisa beli 10-an. Nah, kita ini belinya di mana? Biasanya kalau misalnya kita ke supermarket kan dikasih plastik kan ya, kantong plastik gitu. Nah, kalau di Korea dikasihnya itu kantong plastik yang kayak gini. Jadi mau pulang di sini, nanti ini bisa digunakan untuk buang sampah. Oke. Nah, sampai sini mungkin polo-polo bingung. Oh, berarti buang sampah di Korea itu semuanya bayar. Betul, kalau sampah yang biasa alias sampah yang benar-benar sampah itu bayar. Nah, bagaimana untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau bisa digunakan kembali? Contoh, kardus, plastik, kaleng kayak gini, ataupun kaleng minuman ya yang metal, ataupun lampu neon. Ya pokoknya gitu itu. Kalau di tempat tinggalku, tempat pembuangan sampahnya itu ada 2. Di basement 1 itu untuk sampah daur ulang, dan di lantai 1 ataupun di groundnya itu ada tempat pembuangan sampah yang plastik tadi itu sama tempat sampah makanan. Nah, sekarang tak tunjukkan dulu basementnya itu kayak apa dan apa aja yang bisa dibuang di situ. Oke, jadi ini tempat buang sampahnya apartemenku. Nah, kalau tempat sampahnya apartemenku ini di lantai basement 1, jadi di tempatnya parkir mobil. Nah, di sini ada beberapa jenis, langsung tak tunjukkan ya. Nah, di sini pertama botol soju ataupun botol bir dimasukkan di sini semua. Di sini ada botol-botol kaca lain. Di sini juga botol-botol kaca.
di sini khusus gelas-gelas minuman kafe, kan sekarang sering ya minum gelas-gelas kayak gini. Nah, jadi sini ditaruh sini, masukkan di dalam sini semua. Nah, di sini ada beberapa plastik. Ini baru dilakukan, jadi kayak plastik yang ada warnanya kayak botolnya Sprite sama botolnya Coca-Cola itu dianggap berbeda. Yang bening, yang transparan itu nilainya lebih tinggi setelah didaur ulang. Jadi ini lagi dibagi. Yang sini yang warna transparan. Ya, ini salah ini. Harusnya ini di sini. Wah, ya. Jadi yang ini plastik yang berwarna, yang ini plastik yang transparan. Ini harusnya plastik, nggak tahu kok ada yang masukin vinil di sini. Nah, di sini vinil yo, semuanya vinil. Jadi kayak kalau di Indonesia kita bilangnya yang plastik, kantong plastik loh ya. Jadi yang plastik yang kayak gini, yang model-model kresek di sini, plastik yang keras atau padat itu yang di sini, terus dibedakan warnanya. Lalu di sini ada kaleng. Ya, kaleng-kaleng ya. Di sini kaleng. Nah, di sini tempatnya kardus, jadi tinggal lempar kardus kertas gini ini. Semua buat kardus kertas ini ya. Dan kalau kita jalan ke sini, tempat buang lampu bekas, jadi buat neon. Ini buat lampu yang bundar gini. Nah, ini untuk baterai, masukkan sini. Ini lampu neon yang panjang lagi. Dan mungkin bolo-bolo pernah lihat kayak ginian. Ini di Korea di mana-mana banyak, ada di tengah jalan juga ada. Ini tempat masukin baju bekas ataupun di sini ada ini. Di sini baju, sepatu, tas, kayak selimut kecil, selimut, gorden atau karpet. Ya, barang-barang yang kayak gini juga bisa. Nah, barang-barang kayak gini tuh kalau kita masukkan di sini bakal disalurkan ataupun dijual, lalu uangnya digunakan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Di sini tempatnya styrofoam. Oke, jadi kayak gitu untuk basementnya. Kalau boleh lihat, memang terlihat sedikit amburadul karena jujur meskipun kita sudah mengikuti peraturan itu, kita tidak mengikuti peraturan itu bisa dibilang 100%. Banyak banget orang yang kurang menepati dan juga kurang tahu, dan kadang itu cukup membingungkan. Contoh, kalau aku tanya Polo-Polo, sikat gigi dibuang kemana? Itu plastik, tapi kok di situ ada kayak sikatnya. Atau misalnya Polo-Polo tak tanyain buang sampah kayak gini. Ini plastik atau vinil? Bingung toh? Nggak cuman itu, sebenarnya sampah-sampah yang dibuang untuk yang daur ulang itu harusnya itu dibuang dalam kondisi bersih. Artinya, misal yang plastik di Korea itu sekarang dibagi menjadi 3. Dulu itu cuma dibagi menjadi 2 ya. Plastik sama vinil. Jadi vinil ini yang plastik lembut itu loh. Yang ini plastik yang padat. Dulu dibaginya kayak gitu. Sekarang dibagi plastik lembut, plastik keras yang transparan sama yang berwarna seperti yang Polo-Polo lihat tadi. Nah, pembuangan sampah ini pun nggak cuman kayak udah selesai, misalnya aku beli Coca-Cola gitu ya, selesai minum dibuang. Nggak boleh. Setelah selesai minum, dibilas dulu pakai air biar tidak ada makanan tersisa di situ, biar tidak mengundang hewan-hewan yang tidak kita sukai. Habis gitu kan ada ininya toh, label ini toh mereknya itu dilepas, dibuang terpisah. Nah, itu baru siap dibuang. Sebenarnya kayak gitu, tapi banyak banget orang-orang yang malas. Terkadang saya juga lupa, itu langsung dibuang. Jadi sisa cola dikit gitu dibuang di situ. Tapi sebenarnya harusnya itu dibilas dan dibuang. Kalau misalnya wadah plastik yang pernah digunakan untuk makan harusnya itu dicuci dulu. Ya, jadi sampah ini tadi sebenarnya ini merupakan ini loh, plastik dari nasi instan gini. Jadi nasinya udah selesai tak makan. Nah, vinilnya ini termasuk sampah vinil, nasinya udah tak makan di perut saya. Dan yang ini sebelum dibuang itu tak bilas dulu, tak cuci dulu. Kalau misalnya berminyak, ya tak cuci kayak cuci piring. Kalau sudah, baru dibuang. Agak melelahkan. Ini masih nggak apa-apa. Nah, kayak kaleng gini ya, kan ini ada isinya. Kalau udah selesai dipakai, itu nggak cuma perlu kita pisah yang ini plastik, tapi kita juga perlu lubangi dan baru dibuang. Jadi nggak boleh dibuang dalam kondisi masih ada isinya. Jujur kayak, kok serem banget sih bolong ini, ya toh? Nah, sekarang mungkin ada follow-follow tanya, Mas, tadi kayaknya ada tempat pembuangan kaca. gimana untuk piring ataupun barang-barang yang terbuat dari keramik? Nah, kalau sampah-sampah keramik itu harus dimasukkan
di tempat ini. Nah, kalau kayak yang pecah gimana? Kaca tapi yang pecah juga dimasukkan di sini. Tapi jujur kalau dimasukkan di sini bahaya banget buat bapak-bapak yang memunguti sampah. Jadi seharusnya dibungkus di kertas koran baru dimasukkan di sini. Dan lebih baik lagi kalau dituliskan di sini ada sampah pecah belah. Ya coba bahasa Indonesia tapi. Nah, mungkin sampai sini sekarang Polo-Polo udah mulai paham. Oh, jadi itu adalah barang-barang yang bisa didaur ulang. Jadi contohnya gini, andai kan kita beli sampo. Nah, kita terima dalam bentuk kardus ya, karena kita belinya di internet. Nah, dikirim dalam bentuk kardus. Pertama-tama gimana? Kan ada stiker dari ini ya, tempat dari perusahaan pengiriman itu. Nah, itu kita kletek, kita kupas, kita buang, kita pisahkan maksudnya. Lalu dimasukkan di kertas sampah yang biasa. Habis gitu isolasinya juga kita lepas semua, dimasukkan di tempat sampah yang biasa atau yang plastik itu tadi. Yo, iki loh. Nah, kardusnya itu nanti ditaruh di kardus. Nah, kalau kita lihat samponya, kalau misalnya cuma sampo nggak apa-apa. Kalau samponya ini juga dibungkus menggunakan air cap, tahu kan ya, plastik yang ada udara-udaranya. Nah, itu dibuang di vinil. Nah, nanti kalau samponya udah selesai dipakai, dibilas lalu dibuang di sampah yang plastik. Paham? Nah, ini contoh obat. Waktu kemarin itu aku sempat sakit, terus ini masih sisa gitu ya, lupa. Tahun 2019 Desember ini. Kalau obat gini buangnya gimana? Gimana? Yang ini bisa dibilang vinil lah. Lah terus obatnya gimana? Apakah kita buang di selokan, di toilet gitu? Mungkin ada yang mikir gitu dan banyak orang melakukan kayak gitu. Tapi salah. Kalau obat-obatan, karena ini bisa merusak lingkungan, cara membuangnya adalah pergi ke apotek dan di situ ada tempat khusus pembuangan obat-obat yang tidak dikonsumsi atau obat-obat sisa. Karena obat-obat kayak gini kalau misalnya kita buang di sini nanti masuk ke sungai ataupun ke tempat-tempat yang ada hewannya, itu bisa merusak katanya. Jadi kalau obat-obatan buangnya di apotek. Oke, sekarang kita lanjut ke sampah makanan. Nah, sampah makanan ini beda. Kalau kayak di tempat tinggalku yang sekarang buangnya pakai kartu kayak gini. Dan untuk sampah makanan kita butuh kartu kayak gini ya. Nah, ini aku dapat. Jadi ketika aku masuk apartemen ini sama yang punya rumah, kan aku kontrak ini ya, dikasih kartu ini untuk buang sampah. Jadi karena aku tinggal di daerah Mapo, ada Mapo kayak gini. Iya, jadi ada alat kayak gini ya, gampang banget. Pokoknya kita lihat, pokoknya nggak ada tulisan full ya. Kalau full biasanya di sini ada tulisannya full. Nah, kayak gini, ini penuh artinya. Kalau kayak gini nggak bisa. Nah, yang kayak gini kita tempelin aja kartu kita. Nah, dia buka. Nah, kita tinggal masukin sampahnya, makanan doang. Jangan dicampur sama plastiknya. Nah, kalau udah nanti beratnya muncul, kita tinggal tutup. Sedangkan kalau di tempat tinggalku yang dulu itu kita beli lagi kantong plastik khusus makanan. Jadi tergantung kalau daerahnya itu dari ini ya, daerah apa ya, kantor pemerintah daerahnya ini sanggup memfasilitasi itu biasanya ada. Kalau nggak ada biasanya kita disuruh pakai kantong plastik makanan. Nah, kantong plastik makanan ini juga bayar, nggak terlalu mahal sebenarnya, cuman malas banget ya toh. Apalagi kalau buang sampahnya itu cuman segini loh, atau nanggung cuman segini. Dan tidak semua hal itu bisa dimasukkan sini karena ini adalah makanan. Contoh, cangkang telur, tulang hewan, ataupun akar dari bawang, kulit bawang putih, bekas bikin obat-obatan tradisional Korea, itu tidak bisa dibuang di sampah makanan, harus dibuang di sampah biasa, di kantong plastik. Gitu. Dan kalau kayak rumahku tempat buang furniturnya di sini, cuman kita nggak bisa langsung taruh sini. Misalnya mau buang sofa atau mau buat kasur atau mau buang laci, meja, rak yang besar gitu. Nah, kita harus lapor dulu ke kantor, bisa dibilang kayak kantor RT gitu ya, kantor penduduk gitu. Nah, kita ke sana, laporan yang mau dibuang apa, ukurannya seberapa. Nah, udah kalau udah lapor, bayar uang. Untuk harganya tergantung, bisa dari 2.000 hingga 5.000 won, macam-macam gitu. Dan kalau udah kita dikasih stiker, nah stikernya ini kita tempelkan di meja ataupun di barang yang mau kita buang, lalu letakkan di sini. Kalau nggak kita tempelin stiker, nggak bakal dibuang karena ya memang kayak gitu. Oke, tak beli minum bentar. Oke, ternyata kebetulan pas aku lagi buang sampah, ternyata ada sampah furnitur, jadi tak tunjukin ya. Ini ada orang buang meja gini. Di sini ada stikernya gini ya. Nah, ini
harus ada ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Sama kayak di sini juga ada. Oke, kayak gitu. Nah, kalau didengar sampai sini pasti ada juga yang mikir, waduh, tinggal di Korea buang sampah cukup capek ya. Ini belum selesai. Kalau tempat tinggalku ini bisa dibilang masih muda karena bisa tiap hari. Tapi kalau kayak tempat tinggalnya kakak keduaku atau mamaku itu benar-benar di apartemen besar kan ya. Kalau di tempat-tempat seperti itu, sampah makanan sama sampah yang biasa itu bisa kita buang tiap hari. Tapi sampah daur ulang cuma bisa dibuang seminggu sekali. Jadi ada harinya, mungkin hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Jadi selama itu semua sampah daur ulangnya itu disimpan di rumah. Dan pada hari itu biasanya di tempat parkiran besar gitu ada tempatnya. Ini sampah plastik, ini sampah vinil, ini sampah kardus, dan semua orang buang sampah cuman di hari itu. Nah mungkin ada yang tanya, Loh, kok nggak bisa tiap hari kayak tempat tinggalnya Mas Ansol, kenapa? kalau misalnya apartemen besar, sampahnya itu bisa dibilang kurang efisien untuk diambil setiap hari yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tiap hari kelihatan sampah kan ya kurang elok ya di apartemen. Makanya ada jadwal pembuangan. Nah, tambah ribet lagi loh. Udah harus milah-milah, bayar lagi. Nah, apa sih untungnya kita memilah-milah sampah kayak gini? Jujur, aku tidak merasakan kayak, wah Korea jauh lebih gimana. Tidak merasakan ada perbedaan langsung kepada diriku sendiri. Tetapi sampah-sampah ini sebenarnya benar-benar didaur ulang dan berguna dalam penggunaan pajak dan membantu untuk membuat lapangan kerja yang baru. Contoh kayak sampah makanan itu semuanya kita tampung kan ya. Habis gitu ini nantinya akan diproses dan dibuat menjadi pakan ternak. Nah makanya kalau misalnya kita pingin ternak-ternak yang di apa jenenge dipelihara di Korea itu sehat, pembuangan sampah makanan kita pun harus yang benar, nggak boleh ngawur-ngawuran. Nggak cuma itu, kayak vinil plastik itu didaur ulang dan benar-benar dibuat baru, dibuat menjadi produk yang baru lagi. Nah pembuatan ini memang kita juga butuh mesin, tapi kita juga membutuhkan manusia sehingga muncul lagi lapangan kerja yang baru. Jadi pajak yang biasanya mungkin cuma buang sampah ini akan digunakan lagi untuk membuat lapangan kerja. Positifnya di situ. Jadi tidak merasakan secara langsung, tapi ada orang-orang yang diuntungkan melalui usaha-usaha itu. Dan nggak cuma itu, sebenarnya bisa dibilang lingkungannya lebih bersih, iya. Karena kalau misalkan kita bayangkan, sampah makanan, plastik semuanya itu dijadikan satu, dimasukkan di satu plastik dan kita tampung di satu tempat, nyamuk lah, laler lah, hewan opo lah, kucing itu pasti datang. Tapi kalau misalnya kita pilah-pilah seperti ini dan dibuang dalam kondisi yang bersih, iya, tidak mengundang hewan-hewan yang tidak kita suka. Bener nggak? Bener loh? Ya, Rek. Jadi jujur pembuangan sampah di Korea tidak nyaman. Tapi bayangkan 50% dari sampah yang kita buang itu bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Dan bahkan setelah bikin lapangan kerjaan, hasil dari produknya ini bisa diuangkan lagi. Bagus loh. Oke, Rek. Jadi pembuangan sampah di Korea kayak gitu. Mungkin ada banyak orang luar negeri ataupun orang warga negara asing yang datang ke Korea terus bilang, Buang sampah kok bayar, repot gini-gini. betul, tapi kalau misalkan kita mikirkan generasi kita berikutnya, anakmu, anakku, ataupun anak kita semua harus tinggal di lingkungan yang lebih kotor, apakah Anda bakal tetap membuang sampah seperti sekarang? Atau Anda akan memilih membuat lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan juga lebih menyenangkan buat generasi berikutnya? Pilihan itu ada di tangan kita, hanya saja kadang kita tidak memindahkannya ke dalam tindakan. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Semoga Polo-Polo jadi lebih ngerti lagi pembuangan sampahnya kayak apa. Mungkin ada yang mikir, aku nggak paham mas. Jujur kalau cuma didengarkan gini nggak paham. Harus nyoba langsung. Oh ini dipisah-pisah. Pasti jadi lebih ngerti. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.